Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mendengar nasihat dari orang lain dengan rendah hati. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami hingga pada saat ini kami masih tetap dalam keadaan sehat dan dapat belajar kembali. Ya Yesus, berkatilah kami agar kami dapat mengerti dan menyimak semua pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, agar kita belajar hari ini dengan lebih bersemangat lagi, mari terlebih dahulu kita sama-sama bernyanyi dengan penuh sukacita lagu yang akan Ibu putarkan berikut ini. Ibu harap semua anak-anak Ibu bernyanyi dengan penuh sukacita ya. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, kau pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, tak lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, kau pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, tak lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuskan. Nah, sudah lebih bersemangat bukan? Ya, baik. Kita tadi sudah berdoa dan bernyanyi bersama. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah sama-sama mengenal dan mendengar tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang berdosa. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu, siapa yang tahu apa arti dosa? Ya, dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Orang berdosa akan menderita batin karena berada dalam kuasa iblis. Biasanya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu orang-orang yang mudah sekali digoda oleh iblis, ya kan? Nah, orang berdosa dapat dibebaskan dari iblis jika ia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, ketika kamu melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah, kamu masih tetap bisa diampuni atau Allah masih menerimamu kembali menjadi anak-anaknya. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Karena itu, ketika kamu melakukan kesalahan atau dosa, maka segeralah bertobat. Nah, dalam bertobat ini tentunya kita sering membutuhkan orang lain untuk mengingatkan kita, ya kan? Dan kita juga sebagai teman, sahabat, dan saudara yang baik harus berani mengingatkan teman kita ketika teman kita melakukan perbuatan yang salah atau perbuatan yang tidak baik. Sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis.
Yohanes Pembaptis datang dan diutus oleh Allah untuk mewartakan pertobatan, mengajak seluruh umat manusia yang melakukan perbuatan dosa, yang melanggar perintah Allah untuk bertobat. Nah, sekarang ibu akan memutarkan video tentang seorang teman yang menegur temannya, yang berani menegur temannya. Ibu harap anak-anak ibu menyaksikannya dengan baik, oke? Cerita ibuku, dengarlah nasihat teman. Pupus, hari ini kita dengarkan cerita ibu lagi yuk. Iya, ayo Diva, kita dengarkan. Ibu, Diva dan Pupus ingin dengarkan cerita ibu. Baiklah, Diva dan Pupus, Ibu akan membacakannya sekarang. Dengarlah nasihat teman. Di suatu hari yang mendung, kancil, kerbau, dan rusa sedang berada di tepi sungai. Mereka sedang berdiskusi, sedangkan kura-kura sedang berenang di sungai. Wah, hari ini kok mendung ya kawan-kawan? Iya ya, hari ini mendung. Sepertinya akan hujan. Kura-kura, kamu tahu tidak Merak kemana? Aku tidak tahu Merak lagi di mana. Enaknya bersantai sambil berenang. Sungai ini sangat jernih ya teman-teman. Iya, sangat jernih karena kita senantiasa menjaganya. Cuaca hari ini kok sepertinya akan hujan lebat ya? Merak terbang dan memperhatikan cuaca di hutan. Terlihat hujan lebat di atas gunung. Wah, lebat sekali hujan di atas gunung. Oh tidak, arus sungai di bawah gunung deras sekali. Aku harus memberitahu teman-teman di hutan. Oh, teman-teman. Merak, ada apa? Ada apa, Merak? Kamu kelihatannya panik. Iya, itu. Di atas gunung hujan. Dan arus sungai yang mau menuju kemari sangatlah deras. Kalian harus cepat-cepat pergi dari sini. Merak mencoba memperingatkan teman-temannya agar segera meninggalkan tepi sungai. Merak, ayo sini minum di air sungai. Airnya segar loh. Kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan tadi ya? Kura-kura, ayo cepat tinggalkan sungai. Air di atas sangat deras. Kura-kura, cepetan, aliran air di atas sangat deras. Kura-kura masih asik berenang. Ia tidak menghiraukan nasihat dari teman-temannya. Akhirnya, mereka meninggalkan tepi sungai tanpa kura-kura. Tak lama kemudian, air sungai tempat kura-kura berenang menjadi sangat deras. Tolong! Tolong! Tolong, aku terbawa arus! Tolong! Tolong! Kura-kura terbawa arus dan dia meminta tolong kepada teman-temannya. Teman-teman, itu seperti suara kura-kura. Iya, dia teriak minta tolong. Ayo kita tolong dia. Ayo. Ayo, Tolong! Tolong aku! Tolong! Kura-kura, pegang kayu itu. Bertahanlah kura-kura. Kami akan menolongmu. cepetan, sebelum kamu terjun ke jurang. Ayo kura-kura. Ayo cepat. Cepat. Cepat kura-kura. Tolong aku. Kamu harus kuat. Ayo kura-kura, sedikit lagi. Ayo. Syukurlah, aku bisa sampai di pinggir sungai. Hampir saja aku terjun ke jurang. Ayo ke sini kura-kura. Kamu masih di tepi sungai. Di situ tidak aman.
kura-kura berjalan menjauhi tepi sungai. Kura-kura, dengarlah nasihat teman-temanmu dan berterima kasihlah pada teman-temanmu karena bisa menolongmu. Hampir saja kamu terjun ke jurang. Baiklah Prabu Yudhistira. Pada akhirnya, kura-kura menyadari kesalahannya karena kura-kura tidak mau mendengarkan nasihat dari teman-temannya. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan kisah kura-kura yang telah dinasihati oleh teman-temannya tetapi tidak mendengarkan nasihat dari teman-temannya. Biasanya orang yang tidak mendengarkan nasihat dari orang lain akan mendapatkan musibah. Nah, contohnya seperti kura-kura tadi. Teman-temannya sudah mengingatkan kepada kura-kura, ayo kura-kura cepat naik, karena sebentar lagi air sungai akan deras. Tetapi kura-kura dengan keras kepalanya tidak mau naik ke atas, ya kan? Nah, biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun sering mengalami hal yang demikian. Misalnya di sekolah, ada temanmu yang mengejek temanmu yang lainnya misalnya. Si A mengejek si B, terus kamu melihatnya, kamu menegur si A. Hei A, jangan mengejek si B, kasihan, dia kan teman kita juga, daripada mengejek, ayo kita bermain bersama saja, misalnya seperti itu. Tetapi si A tidak mendengarkan nasihatmu, tetapi dia justru mengejekmu misalnya. Nah, walaupun seperti itu, kamu tidak boleh sedih atau tidak boleh putus asa atau merasa, ya udahlah, daripada aku menegur temanku tapi tidak didengarkan, lebih baik aku diamkan saja. Terserah dia mau buat kesalahan atau tidak, itu urusannya bukan urusanku. Gak boleh gitu ya. Nah, karena sama seperti Yohanes Pembaptis yang mewartakan pertobatan di daerah Sungai Yordan, Yohanes menyuruhkan agar kita segera bertobat dari kesalahan kita, sebab Tuhan Allah akan segera menghukum orang yang tidak mau bertobat. Nah, pada saat Yohanes mengatakan kepada orang, ayo semuanya kita harus bertobat karena Allah akan segera menghukum orang yang tidak bertobat. Apakah semua orang mendengarkan perkataan Yohanes? Iya, tentu saja tidak. Pasti ada beberapa orang yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengikuti apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi walaupun seperti itu, Yohanes Pembaptis tetap mengajak, menegur saudara-saudaranya yang melakukan kesalahan dan berbuat dosa agar tetap kembali ke jalan Tuhan. Bertobat berarti berhenti melakukan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita berhenti melakukannya dan kembali ke jalan yang benar. Jadi bukannya hari ini berhenti melawan orang tua, besoknya melawan lagi. Itu namanya tidak bertobat ya anak-anak ibu. Bertobat berarti hari ini kamu melawan orang tuamu, berarti besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya kamu tidak melawan orang tuamu lagi. Itu yang dinamakan dengan bertobat. Nah, Yohanes memberi tanda pada orang-orang bertobat dengan membaptis mereka. Setelah dibaptis, kita harus hidup dengan benar mengikuti perintah Allah. Nah, jadi ketika orang ingin bertobat pada saat itu, pada zaman Yohanes Pembaptis, mereka akan datang kepada Yohanes Pembaptis dan meminta kepada Yohanes Pembaptis agar membaptis mereka. Jadi kita semua pasti sudah mendapatkan pembaptisan, ya kan? Nah, ketika kita mendapatkan pembaptisan atau ketika Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang, itu artinya dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah dan kita dilahirkan kembali sebagai manusia baru.
Nah, jadi diharapkan setelah dibaptis maka kita sungguh-sungguh mentaati dan mengikuti segala perintah Allah dan tidak pernah melakukan kesalahan lagi. Nah, sesungguhnya Tuhan mengutus kita semua untuk berbuat seperti Yohanes Pembaptis, berani menegur orang berdosa agar bertobat. Nah, sama seperti yang cerita video yang kita dengarkan tadi, mereka menegur kura-kura walaupun kura-kura tidak mendengarkannya. Tetapi walaupun begitu, walaupun kura-kura tidak mendengarkan mereka, pada saat kura-kura hanyut, mereka tetap menolong sahabatnya itu. Nah, kita juga diminta oleh Tuhan meneladani sikap Yohanes Pembaptis dan teman-teman kura-kura tadi seperti yang ada dalam video tadi, ya kan? Mereka tetap menasihati dan menegur sahabatnya, saudaranya, temannya ketika melakukan kesalahan. Walaupun tidak jarang mereka pun mengalami penolakan atau tidak didengarkan oleh teman yang mereka nasihati. Baik anak-anak ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tugasnya yaitu tuliskanlah kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-temanmu dan menuliskan nasihatnya bagi teman-teman yang bersalah. Nah, misalnya ini, ibu punya teman ibu sering mengejek orang lain. Kemudian pertolongan yang akan ibu berikan yaitu mengajak teman yang sering mengejek itu bermain bersama tanpa saling mengejek lagi. Seperti itu contohnya. Silakan dituliskan di buku agamamu, jangan lupa dikirimkan ke WA pribadi ibu ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami keberanian dan ketulusan hati untuk menegur orang berdosa supaya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi anak-anak ibu, selamat beraktivitas, selamat belajar, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.